Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom JC Friends and Family, satu hal yang sangat menyenangkan untuk kita semua karena hari ini kita masuk di dalam Minggu Paskah. Selamat Hari Paskah, Happy Easter. Saudara-saudara, kalau kita melihat 6 minggu berturut-turut kita sudah berjalan di dalam serial khotbah kita From the Ashes, dari abu, di mana kita mengawali seluruh perjalanan menjelang atau masa-masa Paskah. Sampai sekarang Paskah itu sendiri telah tiba, saudara-saudara. Bahkan Jumat yang lalu, kalau saudara-saudara mengikuti kebaktian dari JCA Online, kita ketemu di gereja, tetapi juga ada monolog mini yang luar biasa. Saudara bisa ikuti, saudara bisa kembali merasakan bagaimana keadaan pada waktu Yesus ditemukan, lalu sudah bangkit, sudah tidak ada, saudara-saudara. Itu sesuatu yang luar biasa dan saudara bisa mengikutinya dari monolog mini yang kami baru saja tayangkan di hari Jumat Agung, dari Jumat yang lalu, saudara-saudara, dan kali ini kita akan sama-sama menikmati kebaktian Paskah, saudara-saudara, dari JCA Online. Kalau mau berbicara mengenai ide besarnya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku, JCA Family and Friends yang aku kasihi, inti daripada iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian itu memberi harapan kepada kita semua, kepada para pengikutnya, bahwa karena kematian telah dikalahkan, maka tidak ada yang tidak dapat diatasi. Itu sesuatu janji yang tergenapi, saudara-saudara. Sebagai orang percaya, kita mengidentifikasikan diri dengan Yesus dalam kematiannya, dengan mati terhadap diri kita yang lama, dan dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Saya mengundang saudara-saudara untuk mengikuti JCA Online ini. Ada lagu-lagu yang kita berikan sama-sama untuk sama-sama kita nikmati. Seperti saudara tahu, di atas puji-pujian maka Tuhan sendiri hadir, saudara-saudara, dan firman yang luar biasa mengenai kebangkitan atau Paskah itu sendiri, saudara-saudara. Bahkan kalau saya mau berikan subjudulnya, maka subjudulnya adalah Dari Kubur ke Kepastian. Mari saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu, kita menyatukan hati kita, meminta kuasa Roh Kudus menolong kita. Bapa yang dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami sekarang ada di dalam Minggu Paskah. Sesuatu yang kami bisa rayakan dengan sukacita. Oleh karenanya Tuhan, pada waktu kami akan mendengarkan kembali sesuatu yang Engkau akan berikan kepada kami, biarkanlah Roh Kudus menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan diberkatilah kami semua yang ada di tempat ini untuk mendengarkan dan mengikuti JCA Online. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
Saudaraku, saya ingin sama di dalam perasaan ya, bukan perasaan tetapi keadaan gitu. Dunia kita katanya sedang tidak baik-baik saja. Saya pikir ini sesuatu yang benar ya saudara-saudara. Kita hidup di dalam zaman yang boleh dibilang nggak ada itu kepastian. Tidak ada sesuatu pun yang membuat orang itu bisa sepakat mengatakan ada kepastian. Begitu ya saudara-saudara. Ekonomi bisa goyah, ya relasi bisa retak, ya kan. Kesehatan bisa juga berubah-ubah, kadang-kadang oke, semangat, baik. Begitu, tapi kadang-kadang juga lemes, bahkan sakit ya saudara-saudara. Dan itu berubah segitu cepatnya, sekejap aja gitu saudara-saudara. Bahkan kalau kita sekarang yang sedang sangat menyedihkan, kita semua merasakan itu adalah perang juga terjadi. Kalau perang pada waktu yang lalu-lalu itu hanya merupakan berita, lalu juga prediksi, begitu ya saudara-saudara. Hari-hari ini tentu kita tahu bahwa perang itu sudah terjadi dan semuanya terdampak saudara-saudara. Kalau saudara mau katakan bahwa itu jauh, ya nggak terlalu dekat dengan Indonesia atau negara kita, tetapi ternyata karena perang itu dampaknya kemana-mana dan saya tidak akan masuk ke dalam hal itu saudara-saudara. Cuman mungkin pertanyaan besar untuk saudara dan saya adalah apa yang benar-benar pasti dalam hidup kita ini? Ada nggak sesuatu yang pasti di dalam hidup kita ini? Nah, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa Paskah lah jawabannya. Kita sekarang sedang merayakan Paskah, ya saudara-saudara. Dan itu kalau saya katakan perayaan, itu bukan sekedar perayaan. Tetapi sesuatu yang boleh saya katakan sebagai deklarasi terbesar dalam sejarah mengenai apa saudara-saudara? Kubur itu kosong, kubur siapa? Kubur Yesus itu kosong dan Yesus itu hidup. Yang sering orang lupakan, ya saudara dan saya bahkan mungkin saudara-saudara kita lupakan bahwa Paskah atau kebangkitan Yesus itu, kebangkitan Yesus Kristus saudara-saudara, itu adalah titik sentral iman Kristiani. Ya saudaraku, tidak akan lengkap kalau saudara hanya bisa atau menikmati Natal dengan luar biasa. Benar bahwa kita menikmati dan merayakan kelahiran Yesus. Tetapi itu kadang-kadang memang heboh sekali saudara-saudara Natal itu. Tetapi itu tidak akan lengkap justru karena saudara tidak misalnya betapa bisa terkoneksi dengan keadaan Paskah itu sendiri. Justru Yesus Kristus lahir, saudaraku, untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa. Dia harus mati, ya. Dia harus mengalami kematian untuk mengalahkan dosa itu, saudara-saudara. Dan itu adalah membuktikan atau dibuktikan dengan setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara mengenai Paskah, butir yang pertama yang saya ingin kemukakan untuk kita semua di sini adalah kebangkitan mengubahkan ketakutan menjadi harapan. Kalau mau ditanya Pastor Stefano, Pastor Indra, kita mau ambil dari mana? Perikop atau mungkin dasar daripada firman Tuhannya? Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendalami dan membaca Lukas 24. Lukas 24 ini sesuatu yang begitu lengkap saudara-saudara ya. Dari mulai ayat yang pertama sampai dengan pada waktu kenaikan Yesus. Yang nanti kita akan sama-sama juga rayakan saudara-saudara. Itu di ayat 50 dan seterusnya. Tetapi kalau saudara bisa mengikuti bersama dengan saya membaca terlebih dahulu. Mungkin saya sarankan untuk saudara membaca dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ini yang saya katakan sebagai butir kita yang pertama. Saudara, para perempuan, ibu-ibu pada waktu itu, buru-buru mereka ke makam Yesus karena sebelumnya itu hari Sabat ya saudara-saudara.
Maka pada hari Sabat, orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara, tidak memasak, tidak apa dan sebagainya, sehingga tidak akan melakukan apa. Tetapi begitu pada hari Minggunya, pada waktu mereka sudah melewati hari Sabat, saudara-saudara, maka mereka lari, datang dan buru-buru ke makam Yesus dengan ekspektasi. Nah ini saudara-saudara, dengan ekspektasi Yesus sudah mati, titik. Tetapi apa? Tetapi ternyata kalau saudara membaca dan mendalami kembali apa yang dituliskan di dalam Lukas ini, mereka menemukan hal yang sangat berbeda. Mereka menemukan batu besar yang menutup makam itu terguling. Ya kan saudara-saudara? Mereka menemukan kubur yang kosong. Bahkan mereka mendengarkan malaikat Tuhan, saudara-saudara mengatakan apa saudara-saudara? Nanti saudara bisa baca di situ, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini sesuatu bukan saja pertanyaan, tetapi sebenarnya pernyataan saudara-saudara. Dan oleh karenanya saudara-saudara pada waktu itu mungkin kalau saudara-saudara sebagai ibu-ibu di situ, ada kebingungan misalnya saudara-saudara, tetapi itulah yang mereka lihat, itulah pengalaman empiris saudara-saudara, dan pertanyaan itu menjadi sesuatu yang juga mereka bawa. Yang intinya saudara-saudara, mereka datang dengan duka, tetapi mereka pulang dengan harapan. Jadi memang sebenarnya ada kehebohan ya saudara-saudara ya, tetapi itu yang saya katakan, mereka datangnya dengan duka. Ya kan kalau kita ke makam begitu, orang yang kita sangat kasih saudara-saudara, tentu kita memiliki perasaan yang seperti itu ya, kehilangan orang yang kita kasih dan mereka buru-buru ke sana. Tetapi akhirnya saudara-saudara kita tahu bahwa mereka pulang dengan harapan. Ini seperti kalau misalnya saudara-saudara, kalau umpamanya zaman sekarang saya memikirkan, kalau saudara dan saya pergi ke dokter, ke rumah sakit ya saudara-saudara, kita datang, kita orang-orang yang memang memerlukan kesehatan lalu datang untuk ketemu dokter, para ahli, spesialis dan yang lain-lain saudara-saudara, lalu dilakukan pengecekan begitu ya, cek kesehatan begitu, tiba-tiba kita mendengarkan kabar, dokter bilang, ada salah, bukan ada salah mungkin, ada sesuatu yang kita temukan, ya kan, ada sesuatu yang kita ketemukan mungkin waktu itu salah diagnosa atau apa, ternyata Anda tidak sakit seperti yang kita duga. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Rasanya kayak lepas begitu ya saudara-saudara. Biasanya kita kalau datang ketemu dokter, belum ketemu suntikannya, sudah ngeliat tensinya gitu. Kalau saya saudara-saudara, itu sudah kepikiran sehingga mengakibatkan tensi saya lebih tinggi. Dokternya sampai bilang, kok tinggi banget seperti ini ya saudara-saudara. Tetapi begitu ada kabar yang baik begitu ya. No. Ternyata ada salah, mungkin diagnosa. Anda tidak sakit. Tetapi yang seperti diduga, tetapi sebenarnya Anda sembuh atau saudara sehat-sehat saja. Ada perasaan yang berubah total, luar biasa. Nah, kira-kira saudara-saudara kalau kita mau tadi analogi tadi kita samakan dengan Paskah. Ini adalah sesuatu realita berubah karena Tuhan bertindak. Sekali lagi ya saudara-saudara, realita berubah karena Tuhan bertindak. Nah ini membawa kita kepada satu butir yang berikutnya yang saya katakan bahwa kebangkitan itu mengubahkan kekecewaan menjadi pengertian. Tadi kalau kita baca ayat 24, ayat 1 sampai 12 saudara-saudara, kalau saudara lanjutkan ayat 13-nya, kalau saya lihat di sini, itu bicara mengenai pada waktu Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus, ya kan saudara-saudara, ada dua murid Yesus yang sedang berjalan di situ, yang seorang bernama Kleopas, saudara ingat ya, lalu mereka berbincang-bincang. Nah ini saya katakan sebagai butir yang tadi tuh saudara-saudara, nanti saudara baca ya, saudara baca di rumah sendiri, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi murid di jalan ke Emmaus berjalan dengan hati yang hancur sebenarnya saudara-saudara. Sama seperti ibu-ibu tadi, seperti para perempuan tadi. Mereka kan datang ke kuburan itu dengan hati yang hancur. Nah murid-muridnya karena juga tahu mengenai hal itu dan tidak mendengar atau belum mendengar apa yang dilihat
pengalaman langsung atau kesaksian langsung dari para ibu-ibu ini, lalu mereka pulang, mereka jalan itu dengan hati yang hancur, saudara-saudara ya. Makanya mereka berkata, padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi dulu kita berharap seperti ini. Ini kan seperti yang tertulis di, saudara boleh baca di Lukas 24 ayat 13 sampai 35, saudara-saudara ya. Bahkan pada waktu Yesus menanyakan mereka, lalu mereka sampai bilang, loh kamu ini kayak orang yang terasing sendiri ya, kok kamu nggak dengar ini kabar yang begitu besar. Kamu nggak tahu, kamu nggak dengar, kira-kira seperti itu ya saudara-saudara. Dan inilah mereka dalam kondisi yang seperti itu. Lalu pada waktu itu saudaraku, Yesus berjalan bersama mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya. Benar nggak saudara-saudara? Kan Yesus tanya, ngomong-ngomong ada apa sih? Begitu. Tetapi mereka mengatakan, loh kamu nggak tahu, kamu orang yang asing di sini. Jadi mereka nggak mengerti dan mereka tidak mengenalinya. Pertanyaannya kenapa saudara-saudara? Pernah nggak saudara memikirkan hal itu? Ini murid-muridnya, ya kan saudara-saudara, pastinya nggak cuma sekali ketemu Yesus, tetapi mereka sama sekali tidak mengenalinya. Pertanyaannya kenapa saudara-saudara? Ini adalah sesuatu hal yang saya katakan, karena kekecewaan bisa saja itu membutakan penglihatan rohani kita. Kekecewaan yang begitu mendalam saudara-saudara seringkali membutakan kerohanian kita atau penglihatan rohani kita. Kita ini orang-orang percaya saudara-saudara, seringkali karena kita sudah belajar, kita sudah punya pengalaman, ada kesaksian, membaca firman Tuhan, kita punya penglihatan rohani. Tetapi pada waktu kekecewaan yang amat sangat seperti juga dua murid ini ya saudara-saudara, itu membutakan penglihatan rohani mereka. Tapi apa yang Yesus lakukan? Nah, ini menarik saudara-saudara. Kalau saudara-saudara baca dan saya mengatakan, aduh, ini luar biasa. Yang pertama, sebenarnya ya saudara-saudara, Yesus itu menjelaskan kembali loh isi kitab suci ini. Yesus menjelaskan apa yang tertulis di dalam kitab suci di dalam sekali jalan. Ya saudara-saudara, pada waktu mereka perjalanan di Emmaus atau ke Emmaus ini saudara-saudara. Bahkan sampai sore tuh ya. Makanya kalau saudara lihat kan akhirnya murid-murid itu mengatakan udah terlampau sore nih, kamu datang aja atau mampir saja ke rumahku saudara-saudara. Jadi yang pertama kali Yesus itu ada kesempatan untuk kembali menjelaskan kitab suci. Dan yang terutama ia membuka pikiran mereka. Tadi saudara-saudara karena kekecewaan, maka kekecewaan itu membutakan penglihatan rohani. Pada waktu proses perjalanan di Emmaus ini saudaraku, maka Yesus membuka pikiran mereka. Bahkan kalau saudara terus pada waktu Yesus sudah bersama-sama, lalu pada waktu mereka makan malam, begitu Yesus memecahkan roti, langsung terbukalah pikiran mereka. Ya, dan tiba-tiba mereka sadar pada waktu Yesus memecahkan roti. Karena pada waktu Yesus sebelum meninggalkan mereka itu semua, saudara-saudara, mereka mengatakan ini adalah waktu yang terakhir. Tetapi pada waktu Yesus memecahkan roti, lalu dia sadar, mereka sadar Yesus hidup. Nah saudaraku, ini adalah sesuatu yang boleh saya katakan keniscayaan di dalam kehidupan nyata, saudaraku. Ya kan? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, kenapa ya ini mesti terjadi di dalam kehidupanku? Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam kehidupan anakku? Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada orang-orang yang aku kasihi, saudara-saudara? Pertanyaan-pertanyaan itu menindaklanjuti dari penglihatan rohani yang telah tertutup karena begitu dalam kekecewaan, kesedihan, dan yang lain-lain, saudara-saudara. Pertanyaan yang sering kali juga kita katakan, Tuhan, kenapa begitu lama? Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab, saudara-saudara? Padahal sebenarnya, apa yang terjadi, saudara-saudara, Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita.
Tuhan sedang berjalan bersama dengan dua muridnya di Emmaus itu, saudara-saudara. Hanya kita belum sadar. Hanya murid-muridnya ini tidak sadar. Karena begitu terkooptasi, mungkin itu kata-katanya ya. Hati, pikiran, dan segalanya seperti yang seringkali kita hadapi. Seringkali kita hadapi dari dunia yang tidak punya kepastian ini, saudara-saudara. Tapi sebenarnya kalau kita mau sedikit mengerti atau mungkin pada akhirnya begitu, saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan juga sedang berjalan bersama kita. Hanya kita belum sadar. Lalu saudara-saudara, yang terjadi butir berikutnya adalah bahwa kebangkitan itulah yang memberi kepastian, ya, bukan sekedar harapan. Kalau saudara mau teruskan, pada waktu kita membaca Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai ke-48, perikopnya itu atau perikop di dalam firman Tuhannya itu, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ya saudaraku. Dan inilah butir yang saya katakan bahwa kebangkitan memberi kepastian, saudara. Bukan sekedar harapan. Yesus tidak hanya muncul, tetapi dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi pada waktu murid-muridnya takut, pada waktu ketakutan itu menutup semua pikiran kita, saudaraku, Yesus datang dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Nanti saudara baca di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Dia bahkan menunjukkan tangannya. Ya, pada waktu ada keraguan, Thomas ragu-ragu, saudara-saudara. Saudara dan saya ragu-ragu, bimbang, saudara-saudara. Dia menunjukkan tangannya yang terpaku, ya saudara-saudara, dia menunjukkan kakinya yang juga dipaku di kayu salib, saudara-saudara. Bahkan, nah ini saudara-saudara, dia makan di depan mereka. Dia kembali menjadi sama dengan mereka. Dia mengingatkan ada waktu-waktu yang menyenangkan bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Dan mungkin saya katakan bahwa ini bukan ilusi, ya, ini realita. Paskah itu bukan ilusi, Paskah itu realita. Bahkan dengan Paskah ini, sesuatu yang tadinya kita pikirkan hanya mungkin ilusi dalam tanda petik karena kita kurang percaya, saudara-saudara, kali ini dia membuktikan dengan realitas terjadi, saudara-saudara. Dan disinilah masuk sesuatu kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, jauh setelah hal ini terjadi, pada waktu masa Paulus, saudara-saudara, Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, kepada saudara dan saya mengenai kebangkitan ini. Jadi Yesus itu bukan mati dan tinggal di dalam kuburan, saudara-saudara, tetapi hari yang ketiga terjadilah kebangkitan. Ini yang kita sebut dengan Paskah, Passover di dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara. Dia melewati itu semua, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14 dia katakan, Paulus mengatakan, saudara-saudara, kepada banyak orang-orang percaya pada waktu itu, jika tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kamu. Jadi ini suatu hal yang penting. Paskah ini sesuatu hal yang penting, saudara-saudara. Seperti yang Paulus ingatkan, ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14, atau dalam perikop atau di dalam lengkapnya, saudara-saudara mengatakan begini. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, hal itu tidak terjadi, begitu ya saudara-saudara, kalau saya mau pakai bahasa sehari-harinya, saya paraphrase gitu, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau nggak ada kebangkitan dari orang mati, saudara-saudara. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan imanmu. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Jadi ini menegaskan, ini penguatan, saudara-saudara, bahwa Paskah itu yang kita rayakan saat ini, saudara-saudara, bukan saja Yesus sendiri datang memberikan penguatan kepada murid-muridnya, membuka mata rohaninya kembali, mengingatkan waktu-waktu mereka bersama, saudara-saudara. Tetapi setelah itu, pada waktu dalam perjalanan iman orang-orang percaya, kembali Paulus di sini memberikan sesuatu yang luar biasa. Artinya, kekristenan ini bukan filosofi, saudara-saudara. Kekristenan ini bukan sesuatu yang sifatnya filosofis. Ya, tahu kan saudara-saudara, ya,
yang baik, yang benar, dan seterusnya. Tetapi ini kebenaran, saudara-saudara. Bukan juga cuman motivasi, ya saudara-saudara, tetapi berdiri di atas fakta kebangkitan. Catat ini, saudara-saudara. Bahkan kalau di dalam catatan saya di sini, saya garis tebal begitu ya, di bold, ya, di garis bawahi bahwa kita tidak berdiri di dalam filosofi dan yang lain-lain, tetapi berdiri di atas fakta kebangkitan. Kalau Yesus bangkit, maka apa yang terjadi, apa konsekuensinya, apa kelanjutannya, saudara-saudara? Dosa dikalahkan, maut dikalahkan, masa depan kita akan menjadi masa depan yang pasti. Amin, saudaraku. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Saudara, saya ingin mencoba untuk mengambil dari Alkitab ini kondisi keadaan yang seperti saya katakan di awal tadi, bahwa tidak ada kepastian. Ya saudara-saudara, semua bisa terjadi. Dari cerita Ayub, keluarganya Om Ayub, atau Juragan Ayub, boleh kita katakan gitu, atau Sultan Ayub gitu ya saudara-saudara, karena dia kaya banget, ya kan? Dia orang yang baik, saudara-saudara. Kita kembali sedikit ke perjanjian lama, lalu saudara baca dari Ayub ya saudara-saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Kita lihat kehidupan Ayub. Ayub dikatakan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia orang yang benar, ya, orang yang tidak bersalah, saudara-saudara. Dia diberkati, anak istrinya diberkati, kelimpahannya luar biasa, saudara-saudara. Hidupnya juga stabil. Tetapi dalam sekejap, saudara-saudara, kehilangan anak-anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, saudara-saudara. Apalagi dari kacaunya dunia ini, kacaunya ketidakpastian ini yang tidak dialami oleh Ayub, saudara-saudara. Dan pada waktu semua terjadi ini ya saudara-saudara, Ayub juga seperti kita, nggak ngerti, bingung. Mata rohaninya itu seperti karena begitu tertekan, saudara-saudara, seperti dibutakan. Tetapi yang luar biasa yang kita catat dari Ayub, dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk saudara dan saya, Ayub tetap berkomunikasi dengan Tuhannya. Amin, saudaraku. Sehingga kalau saudara mau baca di dalam beberapa pasal dari Ayub, saudara coba baca dari pasal 38, 39, dan seterusnya sampai 42, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Tuhan menjawab. Ya, jadi komunikasi Ayub itu pada akhirnya dia tahu dan dia mengalami bahwa Tuhan menjawab. Dan bukan dengan penjelasan sederhana, saudara-saudaraku, tetapi dengan menunjukkan kebesaran Tuhan. Ya saudara, dan pada waktu itu akhirnya kalau saudara mau catat dan garis bawahi, Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi katanya, saudara-saudara, kira-kira seperti itu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah saudara-saudara yang kita rindukan. Dengan semua peristiwa rohani ini. Bahkan kalau saudara mengikuti serial khotbah dari awal, pada waktu ada pencobaan, pada waktu kita harus merendahkan diri. Ya saudaraku, pada waktu kita harus bertobat, pada waktu kita melakukan kontemplasi, pada waktu ada Jumat Agung, saudara-saudara, dan sekarang Paskah, saudara-saudara. Ini adalah satu rentetan kerohanian atau satu rentetan perjalanan rohani kita yang pada akhirnya kita tahu melalui kebangkitan Yesus, kita tidak hanya punya jawaban, saudara-saudara, tapi kita punya pribadi yang hidup. Ya, saudaraku, kita punya pribadi yang hidup. Nah, kalau kita mau bagaimana lanjutannya, kita mau melakukan satu aplikasi di dalam kebenaran firman Tuhan di hari Paskah ini, saudara-saudara. Ingat, Tuhan sanggup menggulingkan batu yang kamu tidak bisa gulingkan. Sebagaimana di kubur itu, batu begitu besar, sudah terguling, saudara-saudara. Jadi aplikasinya, saudara-saudara, saat hidup terasa seperti kubur. Kadang-kadang kan seperti itu ya, saudara-saudara. Aduh, mungkin ini udah seperti kuburan, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Tuhan sanggup menggulingkan batu yang tidak bisa kita gulingkan. Seperti juga di kuburannya Yesus, saudara-saudara.
Yang kedua, saat hati kita kecewa, saudara-saudara. Yesus mungkin sedang berjalan di samping kita. Mungkin Yesus sedang berjalan di sampingmu, saudara-saudara. Kekecewaan memang benar ada, tetapi kita tidak bisa melihat karena begitu kecewanya. Mata rohani kita tertutup. Ingat, jangan-jangan Yesus ada di samping kita dan berjalan bersama dengan kita. Saat iman kita goyah, saudaraku, halo, ini bukan saja saudara yang mengalami, seringkali saya juga mengalami, tetapi kebangkitan adalah dasar yang tidak tergoyahkan. Amin ya saudara-saudara. Nah saudara, Paskah ini bukan hanya cerita lama, bukan hanya cerita abad pertama, ya saudara-saudara, atau berabad-abad yang lalu. Tetapi Paskah adalah undangan hari ini. Catat saudara-saudara, garis bawahi, Paskah adalah undangan hari ini. Dari takut jadi berani, ya saudaraku, dari bingung menjadi mengerti, ya kan? Dari ragu-ragu menjadi pasti. Karena satu hal, Yesus hidup. Dan karena dia hidup, kita punya masa depan. Amin saudara-saudara. Apa yang saya ingin katakan sebagai penutup? Begini saudara-saudara. Jangan hanya percaya bahwa Yesus pernah hidup. Percayalah bahwa dia hidup hari ini. Dan jika dia hidup, saudaraku, maka tidak ada kubur dalam hidupmu yang terlalu tertutup. Bisa Tuhan buka, saudara-saudara. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap. Tidak ada cerita yang terlalu rusak untuk dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk Paskah di dalam tahun ini, di mana kami telah berjalan di dalam iman kami, dan pada kesempatan saat ini, pada waktu kami merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus, ada banyak yang telah kami dengar, dan biarkanlah ini kembali menerangi hati kami, sehingga mungkin ketidakpastian, kekecewaan yang menutup mata rohani kami, pada saat ini kembali terbuka. Hamba berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Pada kesempatan saat ini, Engkau jamah, hamba percaya dimanapun mereka berada, Engkau jamah, dan biarkanlah dengan demikian, mereka akan menerima kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kehidupan-Mu kembali ya Tuhan Yesus. Kuasa bahwa dosa telah dikalahkan, dan Engkau hidup untuk menolong semua orang yang tadinya mati di dalam segala dosa-dosa, tetapi kini hidup karena kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Paskah yang kami boleh sama-sama ikuti dan rayakan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu dan diberkatilah kami semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita ketemu lagi dengan berkat-berkat Tuhan yang lain. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in leaves, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy storm, Messiah still and all alone. Let's worship Him, sing, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name.
his transfixed on Jesus' face. We praise your name. Come and worship God. Praise the name, Hallelujah. Oh yeah. oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. The name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Friends and Family, kembali terima kasih banyak karena kesetiaan saudara-saudara dan sukacita besar karena kita berada dan menikmati Paskah bersama-sama. Saya percaya saya diberkati, saudara juga akan diberkati. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Paskah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan pada waktu kita mengakhiri kebaktian online ini. Saya percaya
saudara membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang telah Engkau berikan. Untuk semua yang mengikuti kebaktian JCA online ini, Engkau memberkati kami untuk kami memberikan berkat kepada banyak orang. Saudaraku, kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, menguatkan iman kita, memberi pengharapan yang hidup, dan menuntun langkah kita setiap hari sampai kita berjumpa dengan Dia dalam kemuliaan kekal. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Sampai jumpa minggu depan. Tetap Kau pandang kami Tuhan, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat